memindahkan cabang dari Kyojok ke cabang ke batang utama di Cincalo. Seperti ini, punya kelebihan tingkat keberhasilannya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ada tanaman jambu air yang masih di polybag ini ya. Ini tinggi tanaman ini sekitaran 80 sentian. Asal bibit ini adalah cangkok dari jenis Cincalo yang merah. Dan ini kita ada yang udah dalam planter bag 150 liter jambu jenis Kyojok. Nah, ini rencananya yang Cincalo merah kita akan mengambil sebagian batang cabang dari Cincalo, istilahnya untuk memindahkan cabang Cincalo yang memindahkan cabang dari Kyojok ke cabang ke batang utama di Cincalo. Prinsip kerjanya sama saja, itu adalah kita lakukan grafting. Jadi ini nanti batang ini nanti kita akan sambungkan ke sini. Jadi batang ini nanti akan kita pindahkan ke tanaman ini. Oke, kita eksekusi saja. Karena saya ngambil video ini sendiri, kami akan skip. Cuman nanti akan kita detailkan dari masing-masing tahapan-tahapannya. Kita skip terlebih dahulu. Tahapan pertama kita harus ukur dulu, kita presisikan batang mana yang nanti akan kita satukan. Ini adalah yang dari Cincalo yang merah. Ini cabang dari Kyojok yang nanti kita akan ambil. Nah, kita udah ukur. Nah, setelah kita ukur, kita pastikan nanti kedua batang bisa sama-sama saling menyatu. Ini sebelum kita lakukan penyayatan ya. Satu lagi, pastikan kedua tanaman ini dalam kondisi sehat. Itu akan mempercepat proses dalam graftingnya. Kita lanjut ya, sesi yang kedua. Setelah kita ukur, kita sayat kedua masing-masing kedua sisinya. Ini batangnya, bagian ujung yang akan kita lakukan grafting kita sayat dulu terlebih dahulu. Ini juga kita sayat. Ini yang nanti akan rencana kita akan tempelkan ini ke cabang yang sini. Setelah dua-duanya kita sayat, nanti kita lakukan pengikatan ya. Dan kuncinya di situ, pengikatannya harus benar-benar kuat, harus benar-benar menempel sempurna. Kita lanjut. Nah, ini sesi yang selanjutnya atau sesi ketiga. Kita lakukan pengikatan di masing-masing sayatan. Kita temukan antara batang bawah dan batang yang rencananya kita akan lakukan grafting. Nah, tujuan penempelan ini adalah supaya dia menyatu sebelum nanti kita pisahkan. Nah, ini pengikatannya harus benar-benar kuat dan harus benar-benar presisi ya. Jadi sayatan yang tadi kedua belah pihak yang udah kita sayat itu harus benar-benar menempel secara sempurna. Jadi gunakan tali sekuat mungkin, gunakan tali rapia. Cuma rapianya itu dibelah dulu jadi bagian yang kecil supaya mudah dalam eksekusi pengikatan. Lanjut, sesi terakhir adalah pembungkusan dengan plastik. Ini prosesnya sudah selesai atau tahapan terakhir, kita bungkus dengan plastik. Tujuan pembungkusan ini supaya air tidak masuk di sela-sela sambungan tadi yang sudah kita lakukan pengikatan, menjaga air ataupun benda-benda lain tidak masuk dan mengganggu sayatan. Nah, ini penampakannya. Ini yang Cincalo yang merah. Kita sambungkan ke Kyojok, kita ambil bagian Kyojok. Nah, nanti ini yang bagian Kyojok, karena yang nanti kita akan ambil ini bagian sini, nanti kita akan lakukan pengeratan ya. Nah, bagian sini nanti kita akan lakukan pengeratan. Cuma tidak sekarang pengeratannya bisa 1 mingguan lah kita
kita upayakan ini supaya dia menempel dulu 1 minggu. Setelah eksekusi baru kita mulai kerat. Tetapi kalau langsung dikerat pun nggak apa-apa. Biasanya kalau misal kok kita tinggal dalam periode waktu yang lama, ya mending dikerat. Cuma kalau emang kita kayak saya nih bisa tap kontrol tiap hari karena emang kebetulan dekat sama rumah, kita nanti akan lakukan pengeratan di 1 minggu kemudian ya. Nah, tujuan dilakukannya grafting ini salah satunya adalah untuk menambah varietas jenis. Ini cincalo merah. Ini muncul 1, 2, 3, 4 cabang, termasuk cabang-cabang yang kecil ini. Nah, cabang yang satunya kita sambungkan ke jenis lain yang Kyojok. Jadi nanti dalam tanaman ini akan ada 2 varietas jenis jambu air, cincalo merah dan Kyojok. Nah, ini adalah salah satu metode untuk melakukan grafting atau mungkin untuk penambahan varietas jenis. Bisa langsung dari entresnya, bisa seperti ini. Cuma kalau seperti ini punya kelebihan tingkat keberhasilannya tinggi karena batang bawahnya dengan batang yang akan kita sambung tuh sama-sama masih dalam jaringan hidup, dimana sama-sama mereka tuh dapat aliran suplai nutrisi dari masing-masing pohonnya. Batang yang ini yang Kyojok masih dapat nutrisi dari Kyojok, dan yang ini cincalo juga masih dapat suplai nutrisi dari cincalo itu sendiri. Nah, nanti setelah 1 minggu kita lakukan pengeratan di bagian sini yang Kyojok ya, di bawah sambungan. Tujuannya adalah menghentikan aliran nutrisi dari Kyojok dari bawah ke atas ataupun sebaliknya, supaya digantikan dengan cincalo. Prosesnya berjalan antara 5-6 minggu rata-rata. Jadi nanti setelah 5 minggu ataupun 6 minggu kita periksa apakah sambungannya udah benar-benar sempurna, dan pastikan jangan sampai ada daun muda seperti ini ya. Kalau daun muda seperti ini kita tunggu sampai dengan tua. Maksudnya kalau pas saat panen ya, atau memisahkan ya. Kalau saat eksekusi buat graftingnya bebas. Ini yang saya maksud ketika kok udah mau kita pisahkan, kita pastikan bagian atas di sini tuh nggak ada daun muda. Karena kalau ada daun muda biasanya dia langsung layu dan stres, dan nanti pulihnya rada lama. Oke, demikian tata cara membuat kombinasi dengan metode sambung susu. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.